Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Alhamdulillah, siang hari ini kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri dalam program Lazismu Manggarai. Adalah sebuah acara yang disponsori oleh Ranting Muhammadiyah Manggarai. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan gunakan bincang-bincang berkaitan dengan imsak yang selama ini menjadi budaya masyarakat Islam Indonesia, menjadi kebiasaan atau adat yang berlangsung berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sudah ratusan tahun dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia. Tetapi bagaimana sebenarnya berbicara imsak menggunakan tinjauan perspektif syariah? Apakah imsak itu bagian dari Islam, bagian dari syariat, atau hanya sekedar adat yang diada-adakan oleh masyarakat Islam? Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu dasar-dasar pentingnya berpuasa di dalam Islam. Yang pertama, surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 187, Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'an basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyam ilal lail wa la tubasiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dua ayat ini adalah hujjah. Yang pertama, kewajiban kita berpuasa adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita sebut puasa atau siam, ketentuannya didasarkan kepada ketentuan Allah. Ketentuannya didasarkan kepada ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada ketentuan kita atau kita yang membuat syariat terhadap puasa itu, apalagi sifatnya kita mengada-ngada. Yang kedua, berbicara waktu yang tepat
berkaitan dengan sahur. Sebagaimana firman Allah yang ada di pertengahan dari surat Al-Baqarah 187, wa kulu wasrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga tampak jelas bagi kamu, yaitu warna putih dari benang, hitam minal fajar, dari fajar. Nah, yang menjadi perbincangan kita kali ini adalah berkaitan dengan fajar yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Kalau disebut fajar, sudah maksud berhentinya makan. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dilihat dari ketentuan-ketentuan syariat, misalnya dari kalangan imam-imam fikih, yang dimaksud fajar itu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan fajar itu adalah waktu subuh. Nah, jadi waktu subuh ini menjadi batasan atas puasa itu. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian ulama-ulama fikih model Indonesia, yaitu meletakkan pengertian imsak yang salah. Saya menulis sebuah artikel yang erat kaitannya dengan imsak. Nah, kalau kita lihat imsak dalam pengertian kamus itu artinya adalah menahan atau tertahan. Yang kedua artinya sembelit, konstipasi, hal tidak dapat buang air besar. Itu istilah imsak. Dan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 22 misalnya, at-tolaqu marrotani, tolak itu ada 2 kali. Fa-imsak bima'ruf wa tasrihu bi ihsan. Yang pertama adalah imsak dalam pengertian rujuk dengan cara yang baik atau kembali atau menahan kembali. Nah, menahan kembali dengan cara yang baik menjadi istrinya itu imsak. Jadi imsak ini dipakai istilah dalam pernikahan juga. Jadi imsak ini dipakai dalam istilah yaitu hubungan suami istri. Nah, bisa diartikan kata imsak dalam hal ini bermakna rujuk kembali, yang artinya agar keadaan menjadi tenang, nyaman, dan tentram. Itu pengertian imsak secara bahasa ya. Secara bahasa. Kalau kita kupas lebih jauh berkaitan dengan mu'jam, yang pertama Al-Mu'jamur Ra'id, yaitu sebuah kamus bahasa Arab yang sudah saya terjemahkan. Yang pertama, imsak itu dari kata amsaka. Al-Mu'jamur Ra'id, Mu'jam Ra'id, yang bermakna ta'allaqu bih, yang berarti terikat. Kemudian amsaka syai' biyadihi, yaitu bermakna qabidu alaihi biha, yaitu mencabut. Kemudian amsaka anil amr, menghentikan atau melarang. Itu imsak, pengertian imsak. Amsakallahul matar, Allah yaitu
tidak menurunkan hujan, menahan hujan supaya tidak turun, yaitu mana'a nuzulahu, yaitu menolak turunnya hujan. Itu pengertian imsak secara bahasa. Kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Arab yang kita kenal banyak digunakan sebagai rujukan oleh akademi-akademi bahasa Arab ataupun ahli-ahli bahasa Arab di berbagai belahan negara-negara Islam atau negara-negara lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengertian imsak sepakat seluruhnya adalah menahan. Yang lebih erat kalau dikaitkan dengan makna siam itu sendiri. Kalau siam itu juga artinya menahan, imsak juga artinya menahan. Tidaklah tepat kalau kemudian dibudayakan dalam kebiasaan kita itu ya. Dibudayakan dalam kebiasaan kita, imsak dalam makna yaitu menunda atau mengerim atau jedah. Jadi kalau diartikan jeda, imsak itu salah. Tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Meskipun dilihat dari penggunaannya sekalipun, maka tidak tepatlah kata imsak dibudayakan dalam kehidupan muslim. Karena itu bukan datang dari Islam kata imsak, tetapi datang dari sebuah kebiasaan. Karena 4 imam yang saya sebutkan itu sendiri mendefinisikan imsak itu dengan puasa. Puasa itu imsak, yaitu al-imsaku anil mufattarah, mencegah, menahan semua bentuk makanan yang dapat membatalkan puasa. Itu imsak artinya. Jadi kalau kita mulai imsak itu pada jam sekitar 4.30 misalnya, 4.30, sedangkan subuh 4.40 misalnya, kemudian kita berhenti makan, imsak itu pada jam 4.30, itu sudah tidak benar secara syar'i. Seharusnya imsak itu berhenti sebagaimana sholat subuh ditegakkan, baru imsak yang sebenarnya. Ini istilah syariat. Nah, kalau kita lihat istilah seperti ini memang tidak populer ya di kalangan umat Islam di Indonesia, karena imsak dikenal di Indonesia ini sebagai budaya masa jeda. Sudah tidak sesuai sama sekali. Kita sebagai seorang mukmin muslim tentu saja menggunakan istilah Islam dengan tepat dan sebenar-benarnya sesuai menjadi kebiasaan yang menjadi kebiasaan di dalam Islam. Kalau kita gunakan imsak tidak pada tempatnya, itu tidak saja akan mewarnai masyarakat Islam dengan istilah-istilah yang salah, menjauhkan Islam dari istilah-istilah yang benar, dan kemudian memasukkan umat Islam dalam istilah-istilah yang tidak pernah diajarkan oleh agama. Ini tentu menghilangkan salah satu warisan Islam, menghilangkan salah satu kebiasaan yang digunakan oleh sunnah ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang salah. Nah, karenanya imsak ini tidak bisa digunakan untuk sebuah kebudayaan kita seperti membuat jadwal imsakiyah misalnya. Itu sudah salah, itu jadwal imsakiyah. Artinya jadwal masa jeda, orang hati-hati. Maksudnya memang baik, tidak salah itu hati-hati. Apa tidak sebaiknya kita menggunakan istilah lain? Misalnya tanbih, peringatan. Itu lebih baik daripada menggunakan istilah imsak yang muradif atau sama kedudukannya dengan puasa. Imsak dan puasa itu sama. Nah, kalau kita menggunakan kata imsak tidak di jalan Islam atau tidak syar'i, yaitu tepatnya tadi jam 4.30 misalnya, tentu saja itu sudah
menetapkan sebuah ketentuan agama tidak pada tempatnya. Ini yang marak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, yang tentu saja bagi kita sebagai umat Islam tidak bisa mentolerir kebiasaan-kebiasaan yang salah, karena dari sisi bahasa saja sudah tidak bisa dikategorikan benar, apalagi dari istilah syariat yang memberikan makna puasa. As-siyam, makna as-siyam al-imsak anil mufattarah. Jadi makna puasa itu adalah yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Nah, al-imsak ini berarti menahan, tidak makan. Ketika orang menyebut imsak, artinya dia sudah menetapkan waktu mulai puasa. Nah, ini tidak benar menurut ketentuan agama. Karenanya hal-hal seperti itu tidaklah kita budayakan dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Tidaklah kita jadikan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Islam, namun kita perlu mengganti istilah itu dengan istilah tanbih. Istilah tanbih, yaitu peringatan bahwa sebentar lagi akan masuk subuh. Cepat, silahkan cepat menghabiskan sahurnya. Itu lebih tepat daripada kemudian menggunakan kata imsak, yang sama sekali tidak ada satupun kitab-kitab Islam dari kalangan mazhab, 4 mazhab, ataupun dari kalangan ulama-ulama lain yang membenarkan kebiasaan yang salah itu. Kesimpulannya, marilah kita sebagai seorang muslim memulai dengan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa Rasulullah saja orang berpuasa itu biasa berhenti pada masa adzan ya. Jadi orang yang makan sahur ini biasa berhenti di masa adzan, pada masa adzan. Bahkan di zaman Rasulullah juga ada yang menghentikan makan ketika muadzin sudah iqamah, qad qamatis shalah, baru muadzin berhenti. Jadi salah sekali kita jika membudayakan hal-hal yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, bahkan membuat aturan baru di dalam Islam. Ini bagian kesimpulan. Yang kedua, kita sebagai seorang mukmin memang membudayakan sahur itu paling utama, yaitu sahur pada akhirnya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirna bita'jil fitrina, inna ma'saral anbiya, kami para nabi, umirna bita'jil fitrina, kami diperintahkan untuk segera berbuka puasa. Jadi kalau bisa dilakukan sebelum adzan itu sudah buka puasa, ketika sudah masuk waktu puasa. Yang kedua, waktu buka. Yang kedua yaitu wa ta'khir sahurina. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Kebiasaan para sahabat ketika menuju masjid ingin melaksanakan sholat itu sahur di masjid sampai muadzin adzan. Beda dengan kita kan sahurnya jam 3 gitu. Nah, itu bukan sahur namanya. Itu makan malam. Sahur itu menjelang subuh yang paling afdal menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini kesimpulan dari ceramah kita. Mudah-mudahan kita seluruhnya sebagai kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dapat mengikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan aktivitas sahur, tidak melakukan kesalahan dan tetap menjaga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang yang berjalan di atas sunnah-sunnah Rasulnya,
dan senantiasa mengikuti cara-cara yang menjadi tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi kita warga Muhammadiyah, akan tetap eksis di atas ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, terutama kepada Muhammadiyah Manggarai yang mensponsori acara ini, dan seluruh timnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.